Kebanyakan fungisida, di dalamnya hanya mengandung satu bahan aktif saja, sebagai obat pengendali penyakit, akibat jamur. Namun, bagaimana jika dalam satu produk, di dalamnya telah mengandung 7 bahan aktif sekaligus? Tentu, dengan semakin banyaknya bahan aktif yang terkandung, efektivitas dan daya racun dari fungisida akan semakin tinggi. Seperti halnya, bahan aktif yang terkandung dalam fungisida Trinsida 325 SC ini. Fungisida Trinsida 325 SC merupakan pembaruan dari fungisida Trinsida 335 WSC yang diproduksi oleh PT BMM Group Indonesia. Merupakan satu-satunya fungisida yang memiliki 7 bahan aktif sekaligus dalam satu takaran formulasi yang tepat, sehingga mampu diandalkan dalam membasmi berbagai jamur patogen pada segala jenis tanaman. Untuk penjelasan lengkap terkait kandungan dan keunggulan dari fungisida ini, bisa Juragan simak berikut ini. Fungisida Trinsida, termasuk fungisida sistemik dan kontak, serta sebagai zat pengatur tumbuh tanaman sekaligus. Dapat menghentikan perkembangan jamur, dengan mengganggu biosintesis sterol dalam membran sel-sel jaringan pada tanaman. Yang mengandung 7 bahan aktif di dalam fungisida Trinsida, yaitu mengandung klorotalonil, azoxystrobin, propineb, difenoconazole, oksitertrasikin, metil-tiofanat dan mankozeb, yang dilengkapi dengan tembaga sulfat dan oksisulfat. Sehingga, mempunyai 7 cara kerja sekaligus, dalam mengendalikan jamur patogen pada tanaman. 1. Klorotalonil. Golongan bahan aktif klorotalonil, merupakan fungisida yang bekerja secara kontak, yaitu dengan menyerang langsung pada jamur patogen. Yang dianggap memiliki risiko rendah, tanpa adanya resistensi, sehingga banyak digunakan oleh sejumlah petani dengan bahan aktif ini. Klorotalonil dapat menghancurkan dinding sel jamur, sehingga perkembangan dan pertumbuhan akan terhambat. Dan lama-kelamaan, spora jamur patogen akan mati. 2. Azoxystrobin, termasuk golongan metoksiakrilat, yang dapat mengganggu proses respirasi pada jamur patogen. Azoxystrobin bekerja secara sistemik, yang bersifat protektif, sehingga ampuh dalam mengendalikan penyakit. Azoxystrobin juga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, sehingga hasil panen juga dapat meningkat. Dengan aktivitas sistemik, maka dapat menyebar dan memproteksi tanaman seluruhnya, bukan hanya bagian yang terkena jamur saja. 3. Propineb. Propineb memiliki aktivitas kontak, yaitu membunuh jamur, dengan langsung menyentuh permukaan sel jamur. Dengan spektrum, penyakit dan tanaman sasaran yang luas. Serta dapat menghambat pembentukan sel jamur, maka dapat memperlambat perkembangan dan pertumbuhan jamur. 4. Difenoconazole. Merupakan golongan triazol, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, terutama tinggi batang, pada fase vegetatif. Tetapi, juga memiliki efek sebagai ZPT, sehingga setelah mengaplikasikan fungisida, yang mengandung bahan aktif golongan ini, dapat menghijaukan dan mempertebal daun, tanaman juragan. Karena dapat meningkatkan klorofil, serta dapat mempercepat pembentukan sel tanaman, dan mempercepat kematangan buah cabai juragan. Difenoconazole dapat bekerja secara sistemik, dengan menghambat pertumbuhan jamur, penyebab penyakit. Karena bersifat preventif dan kuratif, sehingga mampu untuk mencegah dan mengobati tanaman dari penyakit. 5. Oksitetrasiklin. Bahan aktif ini dapat digunakan juga dalam mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen. Dengan cara mengganggu sintesis asam amino dan protein. Oksitetrasiklin termasuk dalam golongan tetrasiklin antibiotik, sehingga selain dapat mengendalikan penyakit,
juga dapat meningkatkan imun atau antibiotik pada tanaman yang sudah diaplikasikan fungisida ini. Namun untuk fungisida dari golongan ini mempunyai resistensi yang tinggi terhadap bakteri tertentu. 6. Metiltiofenat. Metiltiofenat memiliki aktivitas kontak dan sistemik, yaitu dapat membunuh hama melalui kontak langsung dan menyebar melalui sistem tanaman. Dan mampu bekerja secara protektif dan kuratif. Bahan aktif metiltiofenat bekerja dengan cara mengganggu mitosis dan pembelahan sel pada jamur patogen yang menyerang pada tanaman. Jamur patogen, pertumbuhannya akan terhambat dan lama-kelamaan akan mati. 7. Mancozeb. Bahan aktif mancozeb sering digunakan sebagai rain cover, yaitu sebagai perlindungan dari air hujan yang dapat meningkatkan inkubasi dari spora jamur patogen. Memiliki aktivitas kontak yang dapat menghambat respirasi sel jamur. Dan keunggulan dari bahan aktif ini bersifat multisit, atau mempunyai spektrum penyakit dan tanaman sasaran yang lebih luas. Beberapa keunggulan dari fungisida ini, yaitu 1. Satu-satunya fungisida yang mengandung 7 bahan aktif sekaligus. 2. Dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh, sehingga membuat tanaman lebih hijau dan mampu menebalkan daun. 3. Daya lekat tinggi dan mampu bertahan lama pada tanaman, sehingga dapat mengurangi penggunaan perekat. 4. Bekerja secara kontak dan sistemik. 5. Penyakit sasaran luas, bisa digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis jamur atau cendawan. 6. Memiliki efek translaminar, yang dapat menembus pori-pori daun. 7. Mampu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat jamur maupun bakteri. 8. Bersifat protektif, kuratif dan eradikatif, sehingga ampuh dalam mengobati tanaman yang sudah terserang oleh penyakit. 9. Tidak mudah terbawa oleh air hujan, sehingga walaupun sehabis penyemprotan turun hujan, fungisida ini akan tetap terserap oleh tanaman. Selain keunggulan yang dimiliki, fungisida ini juga ada kelemahannya, yaitu 1. Mengandung bahan aktif difenokonazol, yang termasuk dalam golongan triazol, dapat menghambat pertumbuhan tanaman pada umur muda. Yaitu dapat menghambat tinggi batang, sehingga apabila diaplikasikan pada fase vegetatif, tanaman akan tampak kerdil, karena pertumbuhan akan terhambat. 2. Harga fungisida ini masuk kategori sedang, yaitu kisaran Rp175.000 untuk kemasan 250 ml. Fungisida Trensida dengan spektrum penyakit sasaran yang luas. Dapat mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, jagung, kentang, tomat, padi, kacang hijau, kedelai dan bawang merah. Pada tanaman cabai, digunakan untuk mengendalikan penyakit bercak daun, layu bakteri, layu fusarium, busuk batang maupun akar, dan penyakit antraknosa. Selain itu juga dapat mencegah kerontokan daun, bunga dan buah cabai juragan. Dosis aplikasi pada tanaman cabai, yaitu dengan melarutkan 0,5–1 ml per 1 liter air. Yang diaplikasikan mulai umur 18 hari setelah tanam, dengan interval semprot 5 hingga 7 hari sekali. Penggunaan Trensida dapat untuk mencegah penyakit sebelum datang menyerang. Maka interval pengaplikasian dapat diubah menjadi 10 hingga 14 hari sekali. Karena fungisida ini mampu bertahan lama pada tanaman. Itu tadi terkait penjelasan lengkap fungisida Trensida yang mengandung 7 bahan aktif sekaligus di dalamnya. Bagaimana? Apakah juragan tertarik?
mengganti fungisida yang selama ini dipakai dengan fungisida Transida. Cukup ini saja info kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan juragan. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.